Butet, Sobat Ambiar, apa kabar kalian semua? Bersama aku, Ujus di sini. Hai, Aujus, happy banget deh. Ada apa sih? Sadar nggak sih kalau kita sampai juga di penghujung tahun 2025? Ada banyak hal yang udah dilalui loh Sobat Ambiar. Dari kasus perceraian artis yang dar-der-dor, pernikahan selebriti yang sweet abis, serta kehilangan sosok public figure yang bakal kita rinduin. Dan ada juga musibah yang sudah terlewati. Wah, iya ya Ujus, aku terharu deh bisa ngelewatin berbagai cobaan di 2025 ini. By the way, pengen kilas balik gak sih kita ini? Pastinya dong, biar Sobat Ambiar di rumah juga bisa nostalgia bareng kita. So, tetap stay tune terus di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Putih! Astaga, 2025 udah mau kelar aja nih. Perasaan baru kemarin nulis resolusi, sekarang tinggal kenangan. Dan yang bikin aku makin ambiar, tahun ini teh banyak banget kejadian-kejadian di luar Nurul. Terus akhir-akhir ini tuh, bukan cuma hujan yang sering turun, air mata artis juga turun, Putih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Pagi-pagi udah dramatis wae Aujus mah. Kayak naon deui atuh Aujus yang rag-rag dompet, hati, atau status hubungan yang gak jelas itu. Ups. Semua Putih. Kaleidoskop 2025 nih ya. Isinya bukan cuma prestasi, tapi juga deretan pasangan artis yang akhirnya bilang, Titi, hari ini aku usai Titi. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah atar berat yang harus ku jalani. Ih, kasihan atuh Aujus. Padahal di sosmed kelihatan mesra. Di TV kompak. Di rumah beda cerita juga ya. Ternyata cinta bisa expire juga ya Aujus. Aduh, aku jadi tekotek deh alias takut banget deh buat memulai membangun rumah tangga. Makanya cari pasangan yang benar. Dulu acara pernikahan para selebriti itu viral. Sekarang surat cerai yang jadi headline. Ada yang baru beberapa tahun nikah, ada juga yang puluhan tahun bareng, tapi tetap aja usai. 2025 jadi saksi bahwa gak semua yang terlihat bahagia bisa bertahan selamanya. Ya gitu hidup teh siga sinetronnya Ujus. Kalau di TV kan berantem besok juga rujuk. Kalau di dunia nyata ya berantem dikit langsung konsultasi ke pengacara. Kayak public figure sama anggota dewan yang satu ini nih Ujus baru-baru ini bikin geger satu Indonesia saat Ibu Atalia gugat cerai Bapak Ridwan Kamil. Iya, aku juga geger banget deh. Dengar berita itu, netizen ramai ngebahas isu rumah tangga Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Katanya nih ya, katanya ada isu orang ketiga yang bikin publik auto kaget. Ya ampun, pelan-pelan atuh Aujus. Ini mah ya masih isu yang beredarnya. Belum ada bukti, belum ada putusan apa-apa. Tapi atuh deh ya Aujus. Mereka itu nemu aja bukti perselingkuhannya Pak Ridwan Kamil sama artis cantik yang diduga Aura Kasih. Sumpah aku sampai geleng-geleng kepala Putih. Cocokologi netizen tuh bisaan banget ya. Terus pas banget gitu loh. Aku guys sampai bingung netizen emang cocokologinya juara pisan. Mending lihat langsung deh Putih. Cocokologi netizen tentang dugaan Pak Ridwan Kamil yang selingkuh sama Aura Kasih. Dan berlibur bareng di Eropa. Enjoy! Halo netizen teh emang paling juara umum, detail banget ya kalau soal penyelidikan kedekatan Pak RK sama Aura Kasih ini sampai ke komen-komen liburan bareng diulik loh Jus. Best pisan. Netizen Indonesia dilawan. Pokoknya mah juara satu kalau soal jadi detektif. Gak cuma itu Putih, aku juga salfok sama Pak Ridwan Kamil yang tiap acara selalu pantun terus nyebut-nyebut nama Aura Kasih terus deh. Apa nggak makin cut gitu netizen? Aduh, Teteh Aura beruntung banget deh namanya selalu disebut-sebut. Jadi ini teh kan cuma kebetulan atau something ya Ujus. Makin bingung deh Incas ini. Bener atau enggaknya tinggal tunggu waktunya aja deh Putih. Nggak boleh berasumsi ah.
Ntar jadi fitnah, tapi kalau udah banyak bukti gini aku jadi curiga sih. Tapi ya Ujus cenah mah ya, Pak RK tuh gak cuma deket sama Aura Kasih doang loh. Katanya ada beberapa nama wanita lain. Ada Safa Marwah, Lisa Mariana, Jeng, Ayu Aulia. Aduh lama pisan ya Ujus. Tapi, kemarin tuh kan juga sempat rame ya Putih, tiba-tiba Lisa Marina speak up dan muncul ke publik dan ngaku kalau punya anak dari Pak RK. Coba deh ditonton pas Teh Lilis ke pagi-pagi ambiar. Kalau boleh tahu, awal mula kenal dengan RK, gimana ceritanya? Aku dikenalin nggak sama inisial AA. Mhm. Awal mulanya dari situ. Dikenalin secara langsung ketemu atau gimana? Nggak langsung ketemu. Mhm. Aku nggak bisa jelasin di sini. Ya, kami paham. Tapi apa alasan AA saat itu mau memperkenalkan kamu kepada RK? Dia bilangnya apa? Ya sini aku kenalin gitu aja. Cuman sesimpel itu. Iya, Aku kenalin gitu Oke. dong. Perkenalan itu masih ingat di tahun berapa? 2021. 2000 Bulan September. bulan September. Setelah perkenalan pertama, lantas apa yang terjadi berikutnya? Boleh nggak? Kita harap kamu juga bisa memilah mana yang bisa disampaikan atau tidak. Kami yakin kamu pun pasti bisa paham betul. Iya, pokoknya si Pak RK ini langsung DM aku. Mhm. Setelah aku dikenalin nih sama AA, terus langsung DM langsung. Oke. Gitu. Kak. Oke, baik. Langsung DM kamu. Pertemuan itu setelah berapa bulan? Ada pertemuan berarti kan? Ada pertemuan. Pertemuan itu setelah berapa bulan dari perkenalan melalui Dari DM. Iya. Kan dari aku kenal itu dari akhir April, ya bulan Mei, terus Juni aku langsung ke Palembang diundang sama beliau. Oke, berarti pertemuan pertama adalah di Palembang. Palembang, Kamu diundang oleh RK. betul. Biaya untuk terbang ke Palembang Semua difasilitasi berapa lama di Palembang? 3 hari. Baik, kita punya sebuah statement dari Ayu Aulia yang kita akan minta tanggapan dari kamu. Tapi pada saat itu saya lagi ada di satu organisasi, lalu ada beliau lagi video call saya, dia bilang, "Kak lagi di mana?" Aku juga lagi di Bandung juga nih gitu. Aku Oke. bilang, "Oh iya, aku juga nih" gitu. Nah, beliau melihatlah saya berfoto dengan Bapak gitu. Seperti itu bersama rekan-rekan yang lain begitu. Jadi di situ dia berpikir bahwasannya oh saya DM gitu kan. Jadi bukan yang ngenalin dalam arti kata Tidak. harfiah yang sesungguhnya. Tidak pernah memperkenalkan. Ada perbedaan antara apa yang kamu sampaikan dengan yang dia sampaikan. Tanggapan kamu? Itu dia bohong banget. Itu dia kesaksiannya semuanya harus dipertanggungjawabkan ya. Itu bohong banget, benar. Ada buktinya nggak tapi ketika kamu memang diajak untuk berkenalan dengan beliaunya? Ada kan nanti aku kasih. Bukti dalam bentuk chat. Ya, kami tidak bisa menayangkan tentu saja Iya, ya. Karena nggak ada bisa. kode etik yang tidak bisa, karena ada undang-undang ITE. Tapi kamu punya bukti itu Punya. Oh, oke. Ini betul, apakah pertama kali kamu muncul di layar televisi? Iya, ini perdana aku on air. Makanya maaf ya agak nervous. No, it's okay, it's okay, it's okay. Kita mencoba untuk membuat kamu senyaman mungkin. Apa alasan kamu akhirnya mau untuk speak up? 3 tahunnya aku diem ya. Berjuang sendiri. Lahiran sendiri. Semuanya sendiri gitu. Sedih ya Kak, kalau diceritain. Aku takut dihujat. Sorry sayang, tapi kan kamu sudah tahu konsekuensinya bahwa beliau sudah memiliki Pasangan. istri, memiliki Anak. keluarga. Iya. Kenapa kamu harus melakukan itu kalau udah tahu bahwa beliaunya sudah berkeluarga? Jadi waktu itu kan aku masih ya hilaf ya kayak waktu itu masih 20-an tahun. Sekarang udah 25 nih udah jadi seorang istri juga. Dulu mungkin belum terfikir gitu bagaimana rasanya kalau aku di posisinya ibu. Paham. Kalau Dan sekarang sekarang udah aku bisa. menyesali dan aku minta maaf. Apa yang kamu sesali? Menyesali semuanya.
Karena Kamu menyesal karena kamu sudah mengumumkan ini semuanya, mengklarifikasi semuanya tentang keadaan masa lalu? Atau kamu menyesal pernah punya hubungan dengan RK? menyesal. Nggak ada yang aku sesali. Oh, yang itu nggak ada yang disesali. Jadi, tadi ada kata-kata Karena kan apa menyesal. yang aku bicarakan udah jujur banget, Kak. Baik, jadi yang kamu sesali adalah apa yang kamu sesali? Ya aku sesali ya. Itu tadi aku merasa bersalah. Ada perasaan Bersalah. Aduh, duh, 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 duh. Berawal dari Teteh Lisa Mariana yang berani mulai speak up, udah mulai reda kan kasusnya. Sekarang malah beki rame deui nyaujus tentang dugaan perselingkuhan sama wanita-wanita lain. Semoga nggak bener sih Aujus. Tapi, setelah isu perselingkuhan terame dan viral banget, akhirnya Pak RK buka suara permintaan maaf dan klarifikasi lewat postingannya di sosial media tahu. Cus, lihat deh. Aduh, makin riet deh mikirinnya. Berdoa aja tuh ya, doa yang terbaik buat Pak RK dan Ibu Atalia. Apapun itu masalahnya. Tapi di tahun 2025 ini juga ada lagi nih pelawak terkenal yang menggugat cerai istrinya. Ada lagi aja putih selebriti yang akhirnya usai. Katanya mah ya alasan Bang Bedu gugat cerai istrinya Irma karena udah tidak ada kecocokan lagi dan masalah ekonomi. Aduh. Sedih banget tau Jus. Udah 15 tahun menikah, tiba-tiba harus usai. Emangnya nggak bisa ya diomongin baik-baik sama Bang Bedu? Emang bener ya Ujus? Ternyata katanya mah karena Bang Bedu punya utang banyak sampai jual rumahnya loh. Jangan nanya ke aku atuh putih, takut jadi fitnah. Mending dengerin langsung penjelasan dari Bang Bedu. 11 tahun nikahnya, bulan lalu Bedu yang menggugat cerai. Iya. Tapi Irma yang tidak hadir Iya. persidangan 2 kali. Bener tuh, Duk? Bener ya? Iya bener lah. Apa yang Kang Soe tahu? Enggak, saya nanya sama dia bener nggak? Suka ngobrol, curhat. Ya, duda-duda kali ketawa. Seperti inilah. Bedu, apa alasan menggugat cerai Anggi? Enggak, sebenarnya sebelum aku menggugat cerai, ternyata dia juga sudah pernah menggugat cerai dulu. Sebentar, kenapa bilang ternyata? Kok baru tahu? Iya, maksudnya teman-teman yang baru tahu, baru kasih tahu lah. Ternyata dia udah pernah menggugat cerai. Aduh. Sabar, Kok pakai ternyata? sabar, Duk. Ya gimana ya maksudnya? Dulu nih, Bedu kasih tahu nih, dulu itu mantan istri pernah menggugat Bedu cerai. Oh, bukan ternyata. Tapi masih bertahan. Tahun berapa Akhirnya dicabut. cerai? Ya nggak lama lah, beberapa tahun sebelum gugatan ini terjadi juga. Oh. Terus dicabut sama Anggi. Dicabut. Aja. Yang paling membuat krusial akhirnya memutuskan untuk ya udah kayak nggak bisa sama-sama tuh apa? Ya itu, kita menghindari lagi. Apa enggak maksudnya apakah itu financial, apakah karena Faktor ada ekonomi, orang ketiga, orang ketiga. atau pekerjaan? Nggak ada faktor yang dominan ya. Semuanya semua unsur, semua permasalahan dalam rumah tangga itu kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ini. Gitu. Tapi bukannya dalam hal berumah tangga itu tidak cocok? Bagaimana? Itu makanya cekcok. Kalau cocok nggak cekcok. Hah? Tapi kalau gak cocok kenapa sampai 15 tahun? Iya. Kenapa Ya, lama itu dia. banget? 15 Cekcoknya 15 tahun. Tak dengerin makanya Aujus, emang udah gak ada kecocokan cena. Tapi ya kalau nggak cocok kenapa bisa sampai 15 tahun coba? Ya udahlah putih, nggak usah dibawa pikiran. Ngapain sih repot-repot urusin rumah tangga orang? Aku mau Jus, dan emang kerjaan kita kan ngegosipin artis-artis. Tapi ada lagi aja nih Aujus di tahun 2025 ini artis ganteng idolanya aku tiba-tiba digugat cerai istrinya juga. Eza Gionino. Bener nggak sih putih? Yang aku dengar katanya Eza Gionino itu KDRT ke istrinya. Beneran apa cuma gosip-gosip manja aja? Masa sih ya idola aku harus ngelakuin KDRT gitu Aujus. Tapi ya cenah mah Eza Gionino gak mau banget pisah sama istrinya. Terus
Kasian juga sama anak-anaknya. Sok dengerin deh penjelasan dari pengacaranya Eza Gionino terkait gugatan cerai dari istrinya. Mas Raka, kuasa hukumnya Eza Gionino. Jadi apa yang terjadi nih? Mediasi perdana kemarin, Mas. Ya, mediasi kemarin tanggal 21 ya. 22 di Pengadilan Agama Cibinong. Hasil mediasinya tuh apa? Kan mediasi tuh biasanya sidang perdana itu ini ya untuk ya mencoba untuk mendamaikan ya. Betul. Gimana hasilnya? Jadi hasilnya itu ya pada saat pertama pasti kedua belah pihak itu mereka sudah lama tidak bertemu ya. Berapa lama? Mungkin 1 bulan lebih. Wih. 1 bulan lebih mereka mencurahkan isi hatinya, lalu juga hasilnya adalah sepakat sebagian karena tidak mungkin semua apa yang diminta atau gugatan yang diminta itu kita kabulkan semua karena ini adalah win-win solutionnya seperti itu. Sepakat sebagian tuh maksudnya apa sih? Ya sepakat sebagian mungkin kan Gini maksudnya. gugatan dari Mbak Meza adalah untuk pisah ya, bercerai dan kalau memang ya Mas Eza sebagai laki-laki Tetap ya mempertahankan. tetap asalnya dia ingin mempertahankan. Namun kalau memang melihat Mbak Eza kata Mas Eza ini yang lebih baik ke depannya ya sudah sepakat untuk berpisah. Ada kata-kata asalnya mau mempertahankan. Usaha apa dari Eza Gionino yang Mas Raka ketahui sebagai kuasa hukum ada usaha untuk mempertahankan? Oh pasti ya dari awal kita pertama pada saat ada gugatan lalu pengacaranya Mbak Eca memberitahu bahwa kami akan mempertahankan. Mas Eza ini akan mempertahankan karena demi kepentingan ketiga anaknya. Karena anak-anaknya masih kecil semua. 3 lagi ya? 3. Alasan secara formal menggugat cerai suaminya itu apa? Mungkin begini ya, dalam hubungan rumah tangga pastinya ada aja dinamika internal. Dinamika internal ini apakah memang dari percekcokan yang terus menerus ya, mungkin dipendam. Nah ini tidak bisa, mungkin komunikasinya ya saya harus akui bahwa klien saya ini juga komunikasinya kurang baik karena apa? Karena dia sibuk bekerja setiap harinya. Tapi kan suami juga banyak yang sibuk kerja Mas. Betul. Komunikasi tetap lancar. Komunikasi ya mungkin karena itulah dinamika rumah tangga namanya. Iya naik turun ya. Tapi sebab utamanya apa, Mas? Sebab Apakah ada paling pihak utama ketiga, Mas? sampai pada akhirnya Sampai mau pengen menuntut berpisah. berpisah. Baik, Sampai mengajukan mungkin ini saya harus tegaskan ya yang berseliweran di media sosial, di berita bahwa adanya isu KDRT. Saya tegaskan di sini tidak ada sama sekali isu KDRT itu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau sudah ada KDRT mungkin Mas Eza sekarang tidak bisa bekerja, mungkin sudah ditahan gitu ya. Yang kedua, adanya orang ketiga dan itu sama sekali tidak ada orang ketiga dalam ini. Ini adalah murni masalah komunikasi yang tidak cocok dan saling bercekcok. Emang komunikasi yang tidak cocok dan sering cekcok itu setahu masyarakat tuh komunikasinya seperti apa sih? Ini dari masyarakat pribadi. Iya, Baik yang ya, masyarakat menurut ketahui. Saya mungkin Mas Eza pulang kerja gitu ya, capek mungkin di rumah seperti apa mungkin Ya, banyak kepingin ya, dipeluk, pingin disayang kan namanya Banyak perempuan. lah Enggak, aku gitu. mewakili hati perempuan ya guys. Itu kan intinya kan tetap aja namanya perempuan itu butuh dibelai, disayang. Paling enggak ya gimana sih? Ya aku bisa tahu kok perasaan perempuan tuh kayak gimana. Tuh dengan Putih, katanya karena masalah komunikasi. Padahal mah ya, kalau masalah komunikasi doang kan bisa diperbaiki. Nggak sampai harus digugat cerai. Ya namanya juga hidup, namanya juga rumah tangga, pasti ada aja gak sih masalahnya? Lihat deh, kemarin kita juga sempat video call sama Eza Gionino di Pagi-Pagi Ambiar. Cus, Ya apa mantap. kabari Mas? Ya apa kabari Mas? Baik, alhamdulillah baik. Gimana perkembangan kasusnya? Kita lihat di situ ya apa? Ojo melo-melo aku toh. Tapi, oke, ini udah live belum sih? Udah live ini, kita udah live. Emang ini. kalau belum live mau ngomong apa sih Eja? Emang udah gua Eja lu mah. Emang kalau belum live lu mau ngomong apa? Ini kita belum live lagi komersial. Ya nanti kita ngomong berdua ya. Sekarang kita ngomong di depan TV dulu. Biar tahu ngomong apa. Oke, udah. Sekarang perkembangannya sih kita udah lebih tepatnya, oke untuk semua. Saya sudah masuk fase di mana saya udah berusaha untuk menerima. Saya udah masuk fase di mana saya udah berusaha untuk ikhlas semuanya. Saya tidak akan mempersulit kok ya, gitu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sampai kita kemarin juga sudah sidang mediasi ya, gitu. Sidang mediasinya di mana udah beberapa hal yang sudah kita sepakati.
Iya. Udah beberapa yang sudah kita sepakati. Jadi tolong jangan persulit saya untuk bertemu dengan anak-anak saya ya. Emang dipersulit? Anak saya bukan. Emang masalah utamanya tuh apa sih, Jan? Astagfirullah ya teman semua ya. Oke. Masalah utamanya, oke, kalau tanya masalah utamanya seperti yang sudah dibicarakan semuanya sama Eca juga kan ya, istri saya juga udah bilang bahwa kita ada komunikasi kita tuh udah jelek ya, gitu. Komunikasi kita udah buruk dan akhirnya makin lama dan akhirnya makin ada silent treatment di rumah dan itu yang membuat kita jadi ada jarang komunikasi dan akhirnya sekali komunikasi akhirnya apa ribut dan nggak baik gitu. Dan sekarang saya udah realize dimana ya Allah doa saya sekarang ya gitu. Nih doa saya sekarang nih, andai kalian mau tahu nih kamar saya bersama dia sebenarnya sekarang saya tetap berada di sini gitu. Kemarin itu aku udah, mungkin Mas Raka juga tahu, aku sudah perjuangkan semaksimal mungkin ya gitu. Aku udah perjuangkan semaksimal mungkin untuk supaya rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik. Tuh dengerin Putih, akhirnya Zagionono juga kudu ikhlas. Mungkin ini udah jalannya, tinggal mereka berdua tetap harus kompak untuk parenting anaknya. Tah eta Aujus, Mbak Asri Welas tuh ya menggugat cerai suaminya lagi-lagi lantaran dugaan perselingkuhan. Nah, buat para pelakor, jangan suka ngeganggu rumah tangga orang deh. Bikin pusing. Ya, jangan asal ngomong ya Putih. Gak bakal ada asap kalau gak ada api juga. Ya mungkin ada something yang bikin suaminya Mbak Asri selingkuh. Tapi gak usah banyak asumsi. Mending dengerin langsung penjelasan Mbak Asri deh. Mbak Asri tapi nggak trauma kan sama pernikahan? Aku, kan semua urusannya baik ya. Iya. Menikah itu kan juga baik. Iya. Tapi kalau tadi tuh kalau tujuan atau visi misinya nggak sama, ya kan? Itu apa? Jadi tidak Jadinya baik. apa? Nah, makanya. Iya. Jadi nggak ada trauma, nggak ada sama sekali. Aku bener-bener lillahi ta'ala ngejalanin hidup semua. Tapi kita dengernya Mbak Asri itu sekarang trauma sama satu hal. Dia trauma sama sisir sampai dia malas nyisir. Kita mau kasih lihat hal ini. Setahun cerai, Asri Welas baru ungkap kejadian 5 tahun lalu. Aku temukan sisir dan lipstik. Maksudnya piye, Mbak? Ditemukan. Bukan. Maksudnya kan kita udah tahu kan kalau satu mobil ini sisir siapa, sisir anak-anak, sisir saya, sisir siapa, kan kita cuma berlima di rumah. Gitu. Terus juga ada suster tapi kan ya gitu ya. Terus ada hal-hal yang sebelum itu memang udah tahu ini punya siapa. Kemudian memang aku buang. Maksudnya dijaga lah ya gitu. Aku juga nggak nanya punya siapa, tapi kemudian ada juga lipstick bukan merek aku. Terus ini nggak pernah aku pakai juga. Aku tanya mbaknya bukan, aku buang juga. Jangan mulai lah. Tapi Mbak Asri nggak nanya gitu? Ya siapapun juga yang ikut pulang kantor kan gitu. Gitu kan. Jadi ya kalau bisa sih mungkin ya karena kan kalau orang Jawa bilang jalanan saka kulino ya. Iya. Witing Ketemu tresno. Witing Tresno jalanan soko kuning. Itu kalau ada lipstiknya di mobil Kak Dewi, habis. Sisir sama lipstik habis. Tapi kalau iya. Mobil pun habis. Tapi kalau itu lipstik ada di mobil Karen Delano, ya wajar. Oke, kita mau lihat hasilnya. Karena kan dia suka ngedandanin orang, dia juga mah sih. kerjanya dia. Iya. Tapi kan kita nggak bisa vonis-vonis gitu aja kan. Iya. Nggak Jadi, bisa. kasih kesempatan. Bukan ponis Saya- Mbak, lipstik mah siapa lagi emang yang masuk ke mobil itu perempuan siapa selain Mbak Asri kan? Tes DNA deh. Oh, nggak bisa. Nah, kita mau kasih lihat ini ya Mbak Asri ya, nanti Mbak Asri boleh cerita sama kita. Anak jadi saksi mata, Asri Welas langsung kirim foto kejadian ke keluarga. Semuanya shock. Foto apa yang dikirim ke keluarga? Sisir sama lipstik itu atau ada foto? Bukan. Jadi itu kan tanda-tanda yang sebenarnya udah ditunjukin kan ya. Tapi aku juga bukan mau mengungkit-ungkit lagi bukan. Tapi nanya melulu nih.
Rambut kalian berempat, udah. Pokoknya yang penting ini jadi pelajaran. Kalau udah ada tanda-tanda sebaiknya ditanyakan gitu. Jangan sampai ada tanda-tanda. Apalagi feeling istri. Iya, jangan sampai ada tanda-tanda yang paling mengejutkan kan gitu. Sehingga memang waktu itu di pandemi kejadiannya. Jadi ya aku juga nggak bisa nyeritain itu apa, tapi memang bukan punya saya. Jadi dan udah nggak bisa ditolerir karena dari awal pernikahan aku memang sudah bilang pokoknya kalau terjadi sesuatu hal yang di luar batas kita selaku suami dan istri, aku angkat tangan, aku nyerah. Gitu. Jadi aku bilang juga nih kalau nggak sanggup untuk melihat ini semua, jadi saya undur diri. Itu 5 tahun yang lalu. Tapi terus kemudian kita berembuk ke psikolog, semuanya aku juga menelaah lagi gini gitu. Akhirnya punya kesimpulan seperti sekarang ini. Ternyata saya nggak kuat. Jadi aku yang minta maaf ternyata tidak bisa membayangkan kejadian itu. Mungkin ada yang bilang, Mbak Asri maafin dong misalnya. Banyak tuh kan. Kuat mereka ya Mbak kita. Iya, jadi ada ibu-ibu juga yang ngomong Mbak, ada aku ketemu ibu-ibu Mbak, saya juga mengalami seperti Mbak Asri tapi saya bisa fight untuk keluarga saya, terus ini lagi semuanya, mungkin saya nggak bisa. Aduh, banyak gonjang ganjing banget ya tahun 2025 ini. Semoga tahun 2026 nggak ada lagi kata-kata, Titi, hari ini aku usai Titi. Udahan dulu yuk. Abis ini masih banyak kejadian-kejadian yang bakal kita bahas selama 2025 ini. Stay tune terus di Pagi-Pagi Ambiar. Eger. Hai Sobat Ambiar, Putih tadi udah dibuka dengan dar-dedornya pemberitaan perceraian para artis. Nih ya Putih, biar kamu gak trust isu dengan pernikahan. Ada juga loh yang lagi bahagia-bahagianya membangun rumah tangga. Iya Ujus, kalau aku sih mending bawa berita yang happy-happy aja deh. Kali ini sesi aku nih diawali dari pasangan muda yang jadi kiblatnya para anak-anak muda. Di tahun ini ada pernikahan yang lumayan geger. Ada pasangan Al Ghazali dan Alisa Daguis yang menikah pada tanggal 16 Juni 2025 lalu. Pasangan yang romantis banget ya Putih. Sekarang teh mereka lagi menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kalau dari spillnya sih kayaknya cewek ya. Iya Ujus, kemarin teh aku dateng loh ke acara gender reveal-nya dan temanya itu zoo gitu. Pakai ada patung gajah dan jerapah segala nih, lihat deh. Wow, selamat ya Al dan Alisa. Nggak sabar deh menyambut kelahiran ponakan online-nya aku. Iya Ujus, yang gak kalah bikin haru pas mereka umroh Bunda Maya jagain Alisa banget. Ngelusin perutnya, perhatiannya pokoknya mertua idaman banget deh. Nih lihat sendiri ya Ujus. Wah, sweet banget gitu ya Putih. Iya Ujus, gemes banget kan. Bunda Maya gak punya anak cowok yang keempat apa? Biar aku bisa jadi mantunya juga gitu. Ngarep kamu man. Hah, gak cuma itu Ujus. Kemarin teh ya Ustadz Dery sebagai guru spiritualnya Kang Ahmad Dhani juga turut hadir. Sebetulnya aku Al sama Alisa itu udah punya obrolan. Mau langsung ke pernikahan 4 tahun yang lalu, tapi mereka putus habis itu kan. Kemudian setelah mereka deal, Mas Dhani hubungin. Awalnya sebenarnya aku disuruh pakai pakaian Jawa itu jadi penyambut tamu. Among tamu. Nah, cuman kan susah nyari size-nya sendiri kan. Nah maka lagi kemarin pas fitting aku lagi di Mekah. Jadi nggak jadi, akhirnya pakainya jadi gaya sendiri aja. Oke. Jadi diundang pas siraman, pengajian, sama ngunduh mantu itu. Siraman, pengajian, ngunduh mantu. Akad nikah? Tidak? Aku nggak, aku ada jadwal. Oke, kemarin ketika acara ngunduh mantu, kalau bisa digambarkan seperti apa? Itu Ahmad Dhani betul itu eksotik dan aku pun pas masuk nggak nyangka kalau Mas Dhani seserius itu dan seniat itu.
Itu tiang-tiang yang umurnya ratusan tahun di bawah. Bagus sekali ya. Lukirannya, terus koleksi foto-foto lukisan dibawa semua. Ya, bagus sekali. Jadi dipindahkan itu studionya rumah Mas Dhani. Rumahnya kayak dipindahin ke situ ya Ustadz ya. Jadi aku pikir, wah ini gila ini. Panggungnya terbaik, lightingnya terbaik semua. Dekornya bagus sekali. Jadi itu pernikahan aku rasa yang paling ajib karena pengantinnya ngundang Dewa 19 ya itu ya. Ya karena itu kan bapaknya sendiri. Kalau tadi ngomongin pasangan muda nih, ada juga pasangan yang bikin satu Indonesia tertuju matanya ke mereka. Gak lain dan gak bukan, pernikahannya Luna Maya dan Maxine. Kamu tahu gak sih Auju, saking gegernya pernikahan mereka tuh perayaannya berkali-kali. Ih bener Putih, satu Indonesia menantikan pernikahannya Teh Luna. Aku turut bahagia deh. Sama dengan kebahagiaan Teh Melanie Ricardo yang jadi bridesmaid-nya waktu itu. Nih dengar ceritanya yuk. Pas ngeliat Luna Maya, kemudian akad nikah, lu tuh terharu banget loh kelihatannya Maya. Iyalah, pasti very happy knowing journey-nya sebagai teman Luna itu through ups and down. I think it's not only me ya. Semua masyarakat Indonesia kenapa sampai begitu kayak aduh gila akhirnya menantikan gitu ya. Karena tahu banget perjuangannya Luna, karirnya, kehidupan percintaannya gitu. Bangunnya. Yes, and her as a person gitu ya. I think she's a very strong woman sih gitu. Part atau bagian paling mengharukan buat Melanie saat kemarin? Itu yang waktu gua nggak pernah tahu dia ternyata punya dialog segitu dalam ke dirinya waktu dia bilang ternyata dia hampir menyerah 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu gitu. Emang sih ada masa-masa kan kalau kita main tuh misalnya Luna lagi nggak punya pacar gitu. Dan kan orang tuh keep asking, kenapa nggak nikah gitu ya, common lah kalau di Indonesia gitu. Tapi gue nggak tahu bahwa dia sempat hampir menguburkan impian itu dan berpikir bahwa marriage is not for everybody gitu. Dan ternyata sama Tuhan dijawab gitu doanya. Ketika dia speech itu kita juga kayak, wah ternyata dia sempat ada dialog dengan diri sendiri bahwa ya mungkin gue ditakdirkan untuk tidak menikah. Dialog diri sendiri itu 2 tahun yang lalu. Tapi akhirnya kemarin kesampaian dan ini sebenarnya membuat happy itu adalah adanya sebuah harapan, sebuah hope bagi semua orang. Ya kan bahwa ya namanya kita jodoh nggak pernah tahu loh. Yang terus berharap boleh dong ya. Iya dong, karena iya Tuhan banget. yang pasti sudah menakdirkan buat kita. Kenapa kok kamu tahu gitu sih? Enggak apa-apa. Kok kamu ketawa sih? Kenapa sih? Kamu ngetawain aku punya harapan ya? Maksudnya apa? Dia ketawa, dia senang soalnya sebenarnya kemarin hampir dia nikahnya di Bali, hampir sama kayak lu. Dewi. Dewi emang iya, udah di Bali. Jodoh itu semua Allah yang mengatur. Iya mau di Bali, mau di Bali, mau di mana mau di ya, Jakarta. Kak, Yang penting DP kabarin gue hampersnya apa, gue siap unboxing. Real Duta jombloku udah gak jomblo lagi. Aduh, kalau aku nikah aku mau juga deh nanti di Bali, di outdoor gitu konsepnya fairy tale. Cari dulu cowoknya, masih jomblo juga kamu. Tapi nih ya, yang satu ini udah nggak jomblo lagi, tahu Putih? Setelah berganti-ganti pacar, akhirnya Amanda Manopo melabuhkan hatinya ke seorang pria juga, yaitu Kenny Austin. Siapa yang nyangka coba? Teh Amanda ini ya emang pesonanya lain Aujus. Aku tuh terinspirasi mereka tahu, ala-ala ratu dan raja gitu ya kan. Apalagi mereka nikahnya di hotel mewah. Ya dengerin aja deh pas kakaknya kebahagiaan kemarin. Pernikahannya tuh cantik banget ya, beautiful banget. Apa Intimate gitu ya. Cuman intimate, putih-putih. Angel, kita tuh sebenarnya kaget loh sama pernikahannya Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Kok kayaknya tiba-tiba nikah gitu. Kemarin aja sempat kepikiran, emang mereka pacarannya berapa lama sih? Kok kayak nggak pernah kelihatan. Berapa lama pacarannya? Pacarannya dari bulan Mei. Tahun ini. Oh, cepet juga ya. Ya, karena memang dari Manda dan Kenny sendiri dia memang tujuannya tuh mau serius sih. Gitu. Jadi dia udah decide dari awal. Walaupun Mandanya juga tadinya masih gimana ya Kak gitu. Dan dia yang kayak takut-takut juga. Cuman ya namanya udah jodoh ya gitu. Jadi ya udah langsung melangsungkan rencana baiknya dilamarnya mungkin di bulan Agustus kemarin. Pacarannya Mei, Agustusnya lamaran. Secepat itu. Apa yang membuat Amanda Manopo tuh langsung oke, aku mau deh tanpa berpikir panjang. Maksudnya kita paham pemikiran
berpikir panjang tiap orang kan beda-beda. Tapi kan rata-rata tuh butuh waktu yang cukup panjang untuk berpikir untuk menuju lebih serius ke pelaminan. Kebetulan Manda sama Kenny tuh udah kenal dari tahun 2018, Kak. Oh, udah lama. Iya. Sinetron ya? Pernah sempat satu project bareng dan tahun 2024 kemarin mereka satu project bareng lagi. Tapi kebetulan sama-sama jadi pasangan di situ. Nah, terus di tahun 2025 ini setelah projectnya selesai, ya udah mereka kayaknya memilih untuk serius. Blooming lagi. Iya. Cinlok gitu maksudnya. Setelahnya ya, Kak. Setelahnya. Oke, menurut Kak Angel, Kenny Austin itu pasangan yang seperti apa untuk Amanda? Menurut aku ya, kalau untuk Kenny pribadi itu dia tipikal yang cukup bisa meredakan Amanda. Cukup tenang. Amanda kan tipikalnya yang memang dia jujur sebenarnya lebih dominan, tapi kalau pasangannya itu tenang, dia lebih banyak ngikutin juga sih. Oh, Amanda yang beledak-beleduk dia yang menenangkan. Iya, iya. Beledak-beleduk kayak kita, Ces. Oh, bener. Amanda konsepnya mercon ya, Nek? Konsepnya mercon. Kak Angel. Oke, tapi Amanda Manopo sama Kenny Austin usianya terpaut berapa tahun sih? Manda 26, Kenny 33. Jadi beda 6 tahun. 6 tahun lebih tua. Cuman kita menemukan satu fakta yang satu ini, apakah karena saking dadakannya, menurut kami ya dadakan, mungkin kalau menurut keluarga enggak nih. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Angelica Beber ayah sempet tak tahu saat Amanda dilamar Kenny. Di bulan Agustus itu. Iya. Oh, nggak tahu. Jadi papa nggak tahu? Nggak tahu, Oh, belum gitu. tahu. Basically sih gini, Daddy tuh orang terakhir yang tahu. Kenapa? Karena Manda juga tadinya kayak, aduh gimana ya ngomong sama Daddy ya gitu. Tapi akhirnya Kenny yang memberanikan diri, dia ngomong langsung sama Daddy. Tapi itu menarik, maksudnya sempat kepikiran kenapa ya, maksudnya gimana ya caranya mau ngomong sama Dedi gitu. Apakah ada keraguan atau belum ada kepastian? Ya apalagi kan Dedi kan sibuk banget mengurus Jawa Barat ya. Bukan kan? Beda, Pak. Kang Dedi. Kang Dedi. Nah, kebetulan Manda tuh memang dia bilang semuanya tuh teman lah gitu. Dia udah pernah kenalin dari awal. Dibilang ini teman syuting gitu kan. Cuma memang kan waktu itu mungkin belum yakin ya gitu. Jadi dia belum mengatakan He's the one gitu. Yes, betul. Jadi itulah makanya kenapa belum bilang sama Daddy duluan. Itu tuh maksudnya lamaran yang serius atau yang casual yang dia agak cerita sama Dedi? Lamaran yang casual sih Kak, karena casual, dia tuh memang, Manda tuh tipikal orang yang cukup tertutup sih basically. Dia nggak mau terlalu mengumbar-ngumbarkan private life-nya dia gitu. Apalagi sesuatu yang belum yakin banget mungkin kali Yes, ya. betul. Tapi papanya nggak apa-apa tuh, maksudnya dikasih taunya belakangan gitu. Apalagi kalau namanya anak perempuan ya, itu kan cinta pertamanya itu kan papanya. Kok kayaknya papanya nggak dilibatkan gitu, seakan tidak dilibatkan. Ya. Basically sih kan udah kenal secara pribadi ya sama Kenny Kak. Tapi untuk hari bahagianya ini nih yang masih belum diobrolin waktu itu. Tapi kan at the end Manda pun akhirnya ngomong. Dan papaku, basically kita semua keluarga ya, kita selalu mendukung dan mensupport apapun itu pilihannya Manda. Tapi ya tetap pastinya kita kasih pandangan gitu, Manda baiknya seperti ini. Kayak gitu. Ya ampun, aku ikutan terharu loh. Apalagi pas video callan sama Amanda waktu itu. Lihat deh. Amanda Manopo, selamat pagi, happy wedding. Thank you. Kami dari pagi-pagi ambiar, kita happy banget melihat seorang Amanda Manopo akhirnya menemukan pujaan hatinya untuk dijadikan sebagai suami, pasangan sehidup semati. Selamat ya. Terima kasih Kak, thank you. So why Kenny Austin? Apa ya emang kenapa emang kan nggak apa-apa kan? Nggak Oh, nggak apa-apa. Lu tapi- kenapa bertanyanya ke sana? Amanda kan kemarin aku lihat postingan kamu. Itu souvenirnya banyak yang masih masih banyak, bisa ke kita nggak, ke sisa-sisa itu? Aku kirim alamat ya ke DM supaya ya, kita, Amanda. nanti aku kirim alamat ya di DM ya. Lu berdua kalau misalnya butuh uang jadi liatin di TV. kita nanya dulu nih sama Amanda. Iya nggak apa-apa banget dong Kenny Austin, kita ikut happy. Tapi apa yang membuat kamu yakin sama Kenny Austin? Ya Kenny ya membuat aku yakin aja sih. Cara Ya nggak sayang? Oh sayang. Oke. Semuanya tuh begitu singkat tapi akhirnya indah pada akhirnya kita lihat pernikahannya.
very intimate kan pernikahan kamu ya? Iya, Itu dream wedding kamu? emang kita pengennya intimate aja sih. Maksudnya awalnya tuh malah bahkan aku tuh tidak mau ada media sedikit pun tuh nggak ada. Maksudnya kita akan nge-publish kalau misalkan kita menikah, tapi setelah pemberkatan. Terus resepsi semua orang boleh story apa segala macem, tapi nggak ada media. Bahkan kalau live waktu itu kan kita sempat ada live kan. Cuma awalnya tuh kayak kita malah nggak mau ada live. Kita nggak ada kepikiran buat live juga. Cuma ya karena pertama undangan tuh udah kesebar duluan. Kita tuh malah jadi penasaran. So emang rencana honeymoonnya tuh gimana sih? Emang nggak langsung honeymoon? Biaya pernikahan mahal ya. Tapi betul. Jadi kita harus Lo tuh jujur banget, Amanda, lo jujur banget dari tadi sampai angka lo sebutin lo. emang nggak bisa mau artis mau apa namanya duit tetap duit. Udah gue tetap manusia udah. Ya. Ya benar, Karena nggak ada benar. endorse sana. Gue pun mencari endorse juga nggak bisa karena kan gue nutupin pernikahan gue. Gue jadi ngefans sama Amanda Manopo. Gue pikir tuh seorang Amanda tuh bakal yang kayak jaim segala macam. Tapi Amanda tuh lu jujur cerita apa adanya. Dan ini satu hal yang harus kita apresiasi guys. Gak banyak selebriti yang sejujur ini loh menceritakan tentang pernikahannya. We're so happy for you. Kenapa Ces? Kenapa Ces? Manda, tadinya gue mau minta TV, gak jadi minta TV kalau gitu caranya. Kenapa? Kasian lo belum menutup kan? Tahu nggak sih Putih, sang sahabat juga turut hadir loh. Siapa sangka Fajar Sad Boy jadi salah satu tamu undangannya. Fajar ngeliat pernikahannya kemarin gimana? Senang banget ya dalam hatiku. Wah, gak nyangka ya. Mewah gitu. Iya, aku bisa datang ke sini. Ternyata orang yang setiap hari bangun chemistry akan kalah dengan yang jadi suami istri. sangat tawain bener kalimatnya. Orang yang terbiasa membangun chemistry pada akhirnya kalah dengan mereka yang akan menjadi suami istri. Iya. Gitu. Ya maksudnya dalam artian. Iya benar. Ya tapi no problem sih aku udah ngomong. Ya emang gak ada masalah. Ya, gak ada masalah memang. Menurut kamu kan selama ini membangun chemistry sama Amanda Manopo ya. Apa yang membuat kamu kalah dari Kenny Austin, suaminya Amanda? Kok lu ketawa? Enggak Rian juga udah. Enggak kan kita. Enggak maksudnya kenapa? Kan kamu dekat banget. Iya. Kamu merasa Iya kalah kan? berarti dong sama Iya, suami. kamu kalah. Enggak sih, aku enggak merasa Bersaing, nggak bersaing. bersaingi. Oh. Aku enggak mau bersaing juga lagi. Kalau dilihat-lihat mirip aku ya. Tapi setuju sih. Dia versi ganteng, dia versi Karen. Setuju dia bagian lucunya. Kalau Kenny kan yang lebih profesional. Berarti lu setuju dia mirip Kenny? Apa? Setuju, cakep kok dia. Iya, ganteng kan sekarang lo. Kamu tahu kan ini undangannya terbatas? Atau kamu baru tahu ketika kamu sampai di gedung resepsinya di hotelnya? Enggak, aku pikir beforenya sebelum berangkat itu, sebelum nyampe di pernikahan dia, aku berpikir kayak, wah kayaknya ini acara rame banget, dah banyak orang. Iya. Ternyata, aku lihat-lihat gak sesuai dengan yang kupikirin. Pikirkan. Ternyata cuma berapa orang di dalam itu dan keluarganya. Kamu hitungin nggak orang yang ada di dalam? Oh enggak. Semakin tersanjung. Iya. Kamu pakai jas kemarin? Iya. Siapa yang ngedandanin kamu? Aku sendiri. Sebelum pakai jas. Bajunya jasnya punya sendiri atau pinjem? Punya sendiri. Wih, Semakin keren. keren. Udah pakai jas, udah ganteng, diajakin foto kemarin sama Amanda Manopo. Iya. Kamu kasih lihat ya, momen Fajar diajakin foto Foto nih guys. sama Amanda dan Kenny. Ya cucu bisa pelukan sama Amanda Manopo. Ya pas baru nyampe itu aku langsung disambut gitu. Fajar, ya kak, gitu. Terus, Pelukan. Gini tuh apa pelukan? Terus kamu bilang apa ke Amanda Manopo? Kamu ngomong apa waktu dipeluk? Selamat atau gimana? Ya selamat ya. Terus ada kalimat-kalimat apa? Kamu ningnang ningkung tuh. Nggak, dia Nggak tahu, dia nggak ngerti bahasa bintil. Pokoknya aku ucapin selamat ke semua selebriti yang udah berlabuh ke pelaminan tahun ini ya Ujus. Udah dulu ya Sobat Ambiar, abis yang satu ini kita balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
Kenapa sih Putih? Pagi-pagi udah nangis aja. Cerita dong. Iya nih Aujus, aku sedih banget. Tahun 2025 ini banyak banget berita duka yang bikin aku nangis. Oh, kalau itu aku juga sedih Putih dengannya. Apalagi banyak banget artis yang meninggal secara mendadak ya. Apalagi salah satu komedian perempuan ini, dia berjuang banget buat ngelawan penyakit kansernya dan gak mau orang lain tahu kalau dia ini lagi berjuang. Pasti Po Apa kan Putih? Aku juga dengar berita Po Apa meninggal, kaget loh. Apalagi nggak semua orang tahu kalau Po Apa sakit kanker. Semua teman dekatnya juga merasa kehilangan banget Aujus. Salah satunya Anwar yang cerita kesedihannya saat ditinggal Po Alpa. Po. Po, maafin aku ya, Po. Waktu Po Alpa ada, Anwar suka ngatain. Suka berantem. Po Alpa suka ngajak, war makan yuk. Tapi Anwar suka nggak mau karena kerja. Terus aku suka nyelepein Po Alpa. Tapi ternyata pas udah nggak ada, aku beneran kehilangan. Dan aku cuma bisa kirimin Al-Fatihah. Detik-detik Po Alpa mau dipanggil Allah. Anwar juga nggak ada di samping Po Alpa. Padahal Bang Idung udah ngasih tahu. Maafin Anwar ya, Po. Pokoknya semua kebersamaan sama Po bakal Anwar kenang terus. Anwar bersaksi, Po orang yang baik. Insya Allah banyak yang ngirimin doa. Po sehat-sehat di sana ya. Walaupun Papa udah almarhum, ternyata tetap aja ada masalah yang datang loh. Kayak anaknya Sherly yang kabur dari rumah. Sherly hilang menjelang sidang karena Aujus sampai Akang Idung nyari lewat teman terdekatnya Sherly. Nih, lihat cuplikannya. Biasa kan aktivitas kuliah tuh suka salim, pamit gitu kan. Tiba-tiba pas kita pulang agak sore kok belum balik. Sampai jam 9 malam, sampai nanya ke temennya sampai saat ini. Sampai saat ini tapi udah ada kabar kayak gitu. Abi, aku baik-baik saja gitu. Oke, di tanggal... Maksudnya dipegangin handphone kan ya Bang? Pegang, cuman kalau kita balas tuh checklist 1. Oke, di tanggal berapa dia meninggalkan rumah bilangnya untuk pergi kuliah waktu Pas itu? mau sidang itu aja. Hari apa kalau masih ingat? Hari apa dan tanggal berapa? Kamis. Kamis minggu lalu. Iya, Kamis minggu lalu. Kamis minggu lalu terakhir meninggalkan rumah. Iya. Kemudian tidak ada kabar, di WhatsApp hanya centang 1. Centang 1. Telepon? Telepon enggak, Tapi memanggil. Bang Idung tahu penyebabnya hilangnya dia? Belum, karena kan belum ketemu. Makanya kan ini kan udah agak beranjak dewasa, apa dia punya temen, kenapa, apa urusan hati atau gimana kita belum tahu kan. Biasa kan masih ada almarhum curhatnya sama almarhum. Umur berapa sih Adi? 21 tahun. 21 tahun, oke. Hari Kamis meninggalkan rumah tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Akhirnya bisa ada kabar, bisa menghubungi itu kapan? Pas adiknya masuk rumah sakit, si kembar. Kapan itu? Hari Jumat, malam Jumat. Hari Jumatnya ngasih kabar. Hanya 1 hari dong berarti? Itu setelah Bang Idung apa? Setelah 3 hari. Konferensi pers ya? Iya. Baru ngubungi? Iya, ngubungi. Maaf Bang, perginya kan hari Kamis, ngubunginnya hari? Adiknya kan masuk hari Jumat, malam Jumat, hari Mingguan. 3 hari, pokoknya 3 hari adiknya masuk. Oke, baik. Dia perginya hari Kamis dari rumah, hari Minggu baru ngabarin. Iya, kabar. Kemana Bang katanya? Temennya katanya. Ina. Iya. Oh. Abang nggak nanya kenapa nggak ada kabar, kenapa nggak Udah, kabar? cuma kan checklist. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban lagi. Gitu. Tapi berusaha untuk
untuk nyari tahu temennya di mana gitu. Ya, tapi abang sendiri punya dugaan nggak bahwa ini ada kaitannya dengan masalah itu Sidang ahli waris. Ahli waris. Insya Allah enggak sih. Oke. Karena masalah ya itu ya. bukan, karena hubungannya tetap baik-baik saja sama keluarga almarhum pun baik. Baik, tapi apakah Shirley tahu bahwa di minggu ini, sebelum dia meninggalkan rumah ya, apakah dia tahu di minggu ini ada agenda sidang ahli waris? Tahu, karena kan emang udah ada lawyer udah bicara. Oke. Apakah sempat berdiskusi sama abang perihal sidang ahli waris? Sudah. Kemudian dari diskusi tersebut, apa responnya? Oke. Karena kan si kakak ini tahu kita menyelesaikan administrasi nih, kayak gitu. Oke, dalam arti kata berkesan baik-baik saja atau abang bisa okenya- melihat bahwa sepertinya ada yang tidak baik-baik saja? Insya Allah masih baik-baik saja kayak gitu. Mungkin ini karena udah beranjak dewasa, mungkin ada suatu hal kalau tentang persidangan ahli waris tuh nggak ada masalah apapun kayak gitu. Oke. Karena udah oke semua kan. Pulang Shirley, kasihan itu ayahnya nyariin kamu. Tapi kalau ngomongin soal anak, kamu tahu nggak Putih? Anak almarhum Kang Epi juga merasakan kehilangan ayahnya. Sebelum Kang Epi meninggal, Damar sempat main film bareng almarhum Kang Epi. Kita juga ada loh Jus momen terakhir almarhum Kang Epi di pagi-pagi ambyar waktu almarhum Kang Epi dan Teh Karina lagi semangat bangun usaha sampai masak langsung di pagi-pagi ambyar. Oh, capitan. Kayak akan serat, Sobat Ambyar. Jadi kalau ke rumah makan Sunda tuh menu ini akan selalu hadir. Lagi gitu ya. Selalu ada, sekali. iya, enak. Ke situ, jangan ke muka gue, jukutnya ini bukan ini. Karena kamu juga banyak jukut di pipi kamu, Rian. Pulang dari itu? Nggak usah. Jukut, Ini kemana? Apalagi Taruh di dia. mana? Ini Taruh di mana? kasih loh. Ini Karen Delano. Oh silakan. iya. Jadi jukut tuh kalau di rumah makan Sunda mah ini tuh paling dihitskan dan Pakai sambal dadak. Dia tuh bisa buat garing. Sebenarnya parab domba. Kasih makan ini kambing. Iya. Buat kasih makan kambing. Taruh sini. Oh, enak sekali. Sehari itu bisa habis berapa kilo itu jukutnya kalau di warung? Abis awal-awal buka tuh kita masih 5, sekarang tuh ada 20 ikat. 20 kuintal. Bikin sambalnya biar raos enggak? Goreng atuh, Kang. Bolehkah kalau yang ngerendos itu apa bahasa Indonesia? Menumbuk. Yang mengulek boleh teteh? Mengulek, saja? menumbuk. Boleh ya teh ya? Boleh. Oke, ini memang untuk sambal itu ada racikan khusus dari warung teh Ada. Raina? Aduh, ada. Warungnya tuh namanya apa sih? Jukut Warung Samali. Samali. Oh, oke. Selain Ada payung nggak? Ada payung nggak? Sedih banget ya Putih ngeliat Damar dan Karina ditinggal almarhum Kang Epi untuk selamanya. Ngomongin anak dan istri yang ditinggalin oleh sosok suaminya, ada juga sosok istri yang baru aja ditinggal sama suaminya. Ya ampun, Putih tahu nih siapa? Pasti Teteh Gelis Rica Iska kan? Yang ditinggal sama suaminya karena kecelakaan. Padahal sebelumnya almarhum Gary Iskak sempat manja-manja dulu sama Teteh Rica. Bener Putih, sebelum Rica berangkat kerja, Gary sempat pelukin Rica lama banget dan manja. Sebelum meninggal juga, Gary kasih pesan di ambyar kalau dia bersyukur masih bisa lihat keluarganya. Yuk kita tonton yuk. Gary Iskak, di umur 51 tahun apa yang paling disyukuri oleh seorang Gary Iskak? Masih bisa melihat keluargaku dan anak-anakku. Masih bisa dikasih napas, alhamdulillah. Bangun pagi-pagi masih bisa melek, alhamdulillah. Itu sih yang paling bersyukur. Karena kalau rezeki semua ya di tangannya Allah. Gitu aja. Ya itu aja Pak. Mensyukuri hal sekecil apapun. Iya. Aku salut banget sama Teteh Rica. Walaupun udah ditinggal sama almarhum suami, dia tetap terlihat tegar loh, Jus. Kabarnya Rica juga dihujat sama netizen gara-gara belum selesai masa idah, tapi udah kerja aja untuk cari uang. Ih, netizen tuh ya, orang lagi berduka selalu ada aja hujatannya. Ampun deh. Selain itu, dunia hiburan juga kehilangan sosok legendaris Eyang Titi Puspa yang meninggal karena pendarahan otak. Kehilangan Eyang Titi juga dirasakan semua orang Putih. Apalagi Eyang Titi dikenal banget sama semua orang. Bahkan sampai Mas Adam dan Bunda Inul sering datang ke makam Eyang Titi. Bun katanya sampai dengan sekarang masih tetap datang ke sana berdoa di pusara almarhumah. Kebetulan Tanah Kusir itu kan dekat ya sama Pondok Indah, kira-kira 10 menit lah. Jadi sesempatnya kalau
Inul ada waktu pagi datang, kadang sore. When you try your best but you don't succeed. Kedekatan Bunda Inul dan almarhumah Eyang Titi benar-benar kayak ibu dan anak ya Ujus, pantes banget. Pantes aja Bunda Inul merasakan kehilangan banget Ujus. Tapi selain itu juga ada sahabat dari almarhum Mat Solar yang dikasih nasihat, yaitu Akang Fani Fadilah yang membekas banget. Yuk kita lihat cuplikannya. Almarhum menasihati saya supaya ya lo harus kerja keras, nggak boleh menyerah. Apapun yang lo bisa lakuin, lo lakuin buat nyenangin orang tua. Dan ya alhamdulillah dari hasil kerja keras itu saya bisa menyekolahkan adik saya sampai kelar kuliah, sampai sarjana. Wow, luar biasa. Pesan dari orang tersayang emang gak akan pernah lepas ya Putih. Rasanya kayak melekat banget di hati kita. Ada juga loh Putih penyanyi dangdut cantik yang kehilangan ibunda tercintanya. Nah, siapa sih Ujus yang kehilangan sosok ibunya? Aku mending gak tega banget kalau udah dengar kehilangan sosok ibu. Bawaannya pengen nangis. Ini loh Putih dan ada juga ditinggal sama sosok ibunda pada tanggal 27 Januari 2025. Dan Denada dikabari saat dia syuting acara loh. Kabarnya juga meninggal gara-gara diabetes tuh Putih. Ya ampun Ujus, kasihan banget. Lagi kerja Teteh Denada, malah dapet berita duka dari ibunda tercinta yang meninggal dunia. Aku jadi ikutan turut sedih. Ini aku mau kasih lihat cuplikan Denada saat cerita pesan yang ia sampaikan ke mamanya setelah meninggal. Terus kan dia selalu bilang sama aku, selalu tuh pesannya dia adalah kamu harus jaga adik-adik kamu. Jadi aku bilang sama dia, mama jangan khawatir, aku akan jaga adik-adik aku semuanya, aku bilang gitu. Dan aku tahu adik-adik aku akan selalu jaga aku. Aku bilang pokoknya udah ya mama udah gak sakit lagi sekarang. Gak perlu nyuntik setiap berapa jam sekali, aku bilang gitu. Gak perlu ngerasain kesakitan ini dan itu. Yang tenang, aku bilang gitu. Terus aku cerita sama dia, apapun yang ada terjadi di hidup aku. Bahkan rahasia-rahasia yang selama ini aku gak pernah cerita sama dia, aku cerita gitu sama dia. Ternyata belum siap aku. Aduh, aku gak tega banget dengernya. Banjir air mata di aku denger cerita dari Teh Denada. Ada apa ya Ujus? Kenapa tahun ini bener-bener dar-der banget tentang berita duka? Kabar berita duka juga datang dari penyanyi dangdut legend Hamda Tete yang meninggal karena penyakit stroke. Bener Putih, tahun 2025 kayak kena serangan berita duka di mana-mana. Hamdan ATT sempat juga loh Putih main ke pagi-pagi Ambien untuk terakhir kalinya dengan kursi roda. Aku ngeliatin nyes banget. Ya ampun, makin banjir deh air mata aku Ujus, bener-bener gak kuat banget. Yunita Ababil, penyanyi dangdut cantik, juga udah ninggalin kita semua untuk selama-lamanya karena penyakit kanker payudara dan tumor otak. Gak cuma itu Putih, aktor senior kebanggaan kita juga meninggalkan kita semua sebagai penggemarnya. Raisa Tapi yang meninggal karena komplikasi penyakit yang dia idap. Ya ampun, aktor Dede ganteng itu ya Ujus. Ya Allah, mending banyak banget ya Ujus yang ninggalin kita semua. Padahal acting dari Akang Re gak pernah gagal. Selalu totalitas dan keren. Tapi Akang Re udah ninggalin kita semua Ujus. Tahun ini tuh ya Putih benar-benar ups and down, campur aduk banget perasaan. Berita duka yang tak kunjung selesai loh. Aku juga ngerasa kayak gitu Ujus. Kok banyak banget ya orang-orang yang menghibur kita sudah meninggal dunia. Kita doain aja ya Putih, semoga yang sudah almarhum tenang di sana. Dan buat sobat Ambiar tetap di sini ya bareng kita. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi Ambiar, geger.
Aujus. Kenapa Putih? Kelihatannya awas banget sih. Aku masih sedih banget Aujus. Aku keinget soal banjir di Sumatera yang bikin banyak saudara-saudara kita terdampak. Bahkan ya Aujus, sampai sekarang masih banyak keluarga yang masih kesulitan di sana. Aduh iya Putih, aku juga ikut sedih jadinya. Apalagi komunikasi di beberapa daerah masih belum lancar. Bahkan karena sempat terputus kontak, ada loh yang sampai langsung nyusulin ke sana. Siapa tuh Aujus? Ridwan loh, Ridwan Naibaho. Bukan cuma menyusul keluarganya, Ridwan juga ikut membantu dengan membuka donasi untuk para korban banjir di Sumatera loh Putih. Ridwan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Tapanuli Tengah. Ketika kamu pulang, yang kamu lihat kondisinya seperti apa? Jadi Ridwan biasanya itu pulang dari bandara yang dekat rumah itu sekitar 4 jam. Cuman karena memang akses jalanan putus, jadi Ridwan harus turun ke Medan. Dari Medan itu harus mutar, aksesnya harus ke Aceh dulu, dari Aceh baru ke kampung aku, itu sekitar 20 jam perjalanan darat. Yang harusnya 4 jam, jadi Ridwan pulang ke kampung halaman tuh jadi 20 jam. Aceh kan juga pasti susah sekali perjalanannya menuju sana. 20 jam. Pada saat itu Aceh belum terlalu berdampak. Oke. Nah setelah aku pulang kampung, nyampe ke rumah baru yang Aceh yang menyusul. Semakin terdampak. Iya. Oke. Akhirnya lewat jalur darat 20 jam sampailah di Tapanuli Tengah. Sampai di Tapanuli Tengah. Di situ kamu menemukan fakta alhamdulillahnya keluarga? Alhamdulillah keluarga selamat semua. Selamat semua, cuma Iya. kenapa nggak bisa dihubungi Pak? Kenapa? Kalau sampai saat waktu itu juga jaringan memang belum bagus. Jadi rumah cuma berdampak masuk lumpur segini. Oke. Tapi keluarga baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semua ibu kan udah nggak ada, iya. Bapak terus saudara-saudara, adik-adik itu? Alhamdulillah aman semua. Alhamdulillah. Oke. Tapi di tengah bencana ini baik-baik saja merupakan hal yang tidak baik ya. Walaupun alhamdulillah sehat, yang kamu temukan itu apa? Fakta kesulitan apa keluarga kamu? Selama 7 hari sampai kamu ketemu. Selain makanan. Makanan, air bersih juga susah banget. Iya, air bersih. Karena memang sungai-sungai di sana itu lumpur. Udah ketutup lumpur. Jadi bahkan Ridwan yang udah nyampe di kampung sana juga susah banget buat nyari air minum gitu-gitu. Betul. Mandi. Jadi kita itu mandi pakai ada air yang ngalir-ngalir ke jalan raya. Jadi orang itu pada cuci di jalan raya. Betul, itu ada di berita kita lihat juga. Minum juga masak air dari air itu. Air itu. Jadi kalau hujan kita manfaatin air hujan itu buat mandi, buat air minum gitu-gitu. Jadi kita balik ke masa nggak ada listrik. Jadi kita masak pakai api tungku lagi gitu-gitu. Ridwan. Itu berapa hari mengalami itu? Selama Ridwan di sana? Berapa hari Ridwan di sana? Sekitar 12 hari. Ridwan, kamu bawa apa ke sana? Maksudnya bantuan apa untuk keluarga kamu minimal untuk keluarga kamu apa? Bawa dari Jakarta tuh bawa makanan atau apa? Bawa apa? Ridwan kemarin pas berangkat dari sini, Ridwan bawa jajan-jajanan satu karton. Terus nyampe di Jakarta nyampe di Medan, baru di Medan Ridwan belanja logistik. Oke. Karena Ridwan juga kan menggalang donasi betul, buat masyarakat yang ada di sana. Baik, nanti kita akan sambung lagi Ridwan tentang Ridwan pulang kampung ke halaman pun juga dengan donasi yang dia bawa. Kita juga mau kasih lihat di sana di Tapanuli Tengah seperti yang Ridwan sampaikan sebelumnya, darurat air bersih ya. Kita akan saksikan. Itu yang di pinggir-pinggir jalan. Iya betul. Iya, itu tuh bukan air bersih sebenarnya ya. Iya. Cuman kita memanfaatkan. Air hujan ya. Benar. Iya, yang ngeyem itu air comberannya gitu kan. Minum pun dari situ. Betul. Iya, kita mau nggak mau juga minum dari situ. Apa rasanya? Kalau kita kemarin udah nggak mikirin rasa, yang penting Bisa gimana makan, nggak bisa, hidup. yang penting Iya. bisa bertahan aja gitu. Ridwan, ada kepikiran nggak dibawa semua keluarga ke Jakarta sama kamu untuk saat ini menyelamatkan dulu? Dengan kondisi sekarang. Ada sebenarnya, cuman bapak itu juga mikirin aku aja. Kenapa? Kalau kata dia nanti kok ngeribetin kamu gitu loh. Enggak Ngerepotin. apa-apa. Ya Allahu Akbar, orang tua ya gitu ya. Jangan, nggak apa-apa, bawa aja dulu. Kenapa? Ridwan. Oke. Apa dalam pikiran seorang Ridwan Naibaho? Orang tua pasti begitu.
Tapi bawa aja, kasihan. Bapak bilang apa waktu Ridwan pulang? Kita semuanya di sini insya Allah aman. Yang penting kalau kamu nanti, aku sebenarnya udah bilang ke bapak, ayo berangkat sama-sama ke Jakarta biar aku juga tenang gitu. Man, bapak tuh lebih mikirin aku, katanya, ya kalau kita juga nanti jadi ngerepotin kamu di sana kan, kamu yang tertekan sendiri, kata bapak gitu. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, kita jalaninnya sama-sama Pak, gue bilang begitu. Enggak, kamu dulu yang kita pikirin karena selama ini kamu terus yang mikirin kita gitu. Gak apa-apa, tapi kita namanya kasihan juga kan. Gak apa-apa, selama ini kamu terus yang mikirin kita. Itu yang selalu kamu lakukan. Ceritanya sama ya dengan kita. Tapi tetap paksa bawa karena kasihan. Ke satu orang tua, terus adik-adik, nggak apa-apa bawa dulu aja. Nanti kalau udah mending, bawa lagi ke kampung halaman. Kasihan. Nggak repot. When you try your best but you don't succeed. Wah, aku salut banget deh jadinya sama Ridwan. Tapi Putih, kita juga harus mengenang tragedi lain yang juga sempat membuat satu Indonesia bersedih. Oh iya, aku tahu Wujus, tragedi demo itu kan yang mengorbankan seorang ojek online dan yang lainnya. Itu fix bikin aku tuh shock banget, gak kuat, aku tuh sedih banget. Nah bener banget Putih, kamu aja sedih apalagi keluarga yang bersangkutan. Bahkan sampai komunitas ojek online pun juga ikut berduka dengan peristiwa itu. Ribuan ojek online bersama-sama melepas kepergian almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Ada diperhatikan untuk keluarganya, kita ikut senang. Sobat Ambiar, yang membuat kita bergetar pun juga merinding ketika kita melihat bagaimana komunitas ojek online ini mereka melepas kepergian almarhum dengan cara yang begitu luar biasa. Ribuan ojek online bersama-sama melepas ke tempat peristirahatan terakhir. Kita akan saksikan. Ya Masya Allah ya, kalau kita melihat dari sini tuh almarhum ini punya amal kebaikan apa ya, sehingga diantarkan sebegitu banyak orang, didoakan sebegitu banyak cinta dari kita gitu loh, ya kan? Ini yang mengkoordinir siapa dan bagaimana caranya, jalur komunikasinya, karena tapi kita juga apresiasi bahwa teman-teman komunitas ojek online ini begitu solid sekali. Iya solid banget ya, teman-teman ojol memang solid. Gimana cara komunikasi atau mengkoordinir ini semua untuk atau memang ini aja, memang hati aja gitu ya, tergerak ya, nggak usah dikoordinasi ya mungkin ya. Kemudian sebanyak itu. Itu titik temunya di mana saat itu? Kenapa? Titik temunya bisa ribuan ojek online. Kebetulan saya di WA oleh rekan juga di Rumah Duka Sudirman. Itu saya juga kaget banget. Di Rumah Duka Sudirman itu nggak sebanyak itu karena pasti full, itu macet parah ketika kita beriringan lewat jalur Sudirman utama yang besar itu. Di situ full, saya pun kaget. Saya merinding banget di situ ya. Luar biasa. Padat banget. Apa dalam pikiran teman-teman, satu orang boleh mewakili ketika melihat begitu banyak ribuan teman-teman lainnya berprofesi sama mengantarkan teman sejawat Afan Kurniawan almarhum berpulang ke tempat peristirahatan terakhir yang sebetulnya mereka juga sama seperti teman-teman berjuang juga mencari pundi demi pundi di jalanan. Untuk keluarganya. Ya sakit hati ada ya, kesel ada. Apa yang dirasakan? Bercampur. Marah ada pasti macam-macam. Sedih jelas pertama. Sedih jelas. Ya kita juga merasakan kan. Ya. Karena almarhum itu ya bisa dikatakan pejuang keluarga. Ya. Tiba-tiba pergi lebih dulu dengan cara yang bisa kita lihat juga, ya kita merasa sedih kehilangan. Karena sama-sama merasakan kita di lapangan seperti apa gitu. Terus pas ketika teman-teman almarhum sampai ke pemakaman di pengantaran kita dengan melihat ribuan teman-teman itu juga kita terharu sekali. Terharu sekali gitu. Wah, solid banget ya komunitas ojek online ini. Alhamdulillah juga dari pihak yang berwenang sudah memberikan sanksi yang adil. Tapi nih Aujus, aku jadi penasaran deh gimana pandangan agama tentang kejadian ini. Nah, kita dengar langsung aja yuk pendapat dari Ustadz Dery. Tapi Ustadz izin, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita bicara hukum Islam ya. Ya. Dalam hukum Islam itu
meskipun nggak sengaja membunuh orang, itu ada nama hukumnya namanya kisos. Jadi nyawa balas nyawa. Kalau kita nembak burung nih, tiba-tiba kena orang. Terus keluarganya nggak ridho, maka yang menembak nggak sengaja itu pun harus Tembak juga. ditembak juga. Itu hukum Islam ya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, nggak jadi. Maknanya sekarang nih, kalau seandainya keluarganya Afan, dia memaafkan semua brimob itu, maka dalam hukum Islam tidak ada hukum buat mereka. Kalau dia memaafkan, Di dunia ya itu hukum Islam ya. Tapi ini kan kita hukum KUHP kan. Iya. Setiap yang bersalah tentu harus ada hukumannya. Iya. Jadi kita serahkan kepada pengadilan nanti yang memutuskan, ini kan udah pidana kan. Kalau saya tidak berani menghakimi kalau itu disengaja, nggak mungkin disengaja. Karena dia mungkin panik betul ya. Tapi lupa mungkin ini barakuda. Barakuda tuh anti granat. Anti segala macam ya. Cuman saya nggak kebayang kalau saya yang jadi supir itu. Iya, saya juga tidak bisa Terus membayangkan. gimana caranya tiba-tiba Iya. kita takut nih mobil Di posisi tiba-tiba dibakar dan sebagainya, kan ada banyak nyawa di dalam juga. Jadi sekarang kita serahkan ke aparat hukum, sudah diproses, kita sangka baik. Sekarang dengan kematian Afan, kita banyak belajar, banyak hikmah dan banyak juga kejadian yang terjadi setelah wafatnya Afan itu. Oh, jadi seperti itu ya kalau dilihat dari pandangan agama. Iya Putih, ya udah di Sobat Ambiar, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Putih, kamu ada satu permintaan gak? Nanti aku kabulin karena ini spesial tahun baru. Sok sebutin keinginan kamu di tahun 2026 apa? Kalau aku minta karyawan lantai 7 yang udah ganteng, wangi gitu, bisa nggak ya Ujus? Aduh Putih, ngapain sih repot nyari? Kan ada di sebelah kamu karyawan yang ganteng dan wangi. Inisialnya U, belakangnya S, cuma kurang duda aja sih ya. Aku ganti deh Ujus, ini kan mau tahun baru nih ya. Masa sih kita nggak nampilin host-host keren gaul kita di tahun ini? Karena aku lagi seneng nyanyi sambil goyang dalam keadaan mati lampu. Aku pengen deh cuplikan lucu Raja Dangdut Indonesia. Emang siapa sih Putih? Coba jelasin yang jelas Raja Dangdut itu siapa? Itu loh Ujus yang penampilannya selalu cetar dan bikin geger. Sampai-sampai dijuluki King Dangdut, masa nggak tahu sih ya Ujus? Aduh Putih, tinggal sebut King Nasar aja kok susah. Ya udah nih, aku punya video-video lucu King Nasar yang bikin ngakak atau sering disebut King Nasar Court. Yuk kita nonton. Sobat Ambiar nanya kerjanya apa? Apanya? Kerjanya! Kesel banget gua nanya dari kerjanya. Nggak sabar, kamu lihat wajahnya Nasar. Sini yuk, pindah yuk. Mami olah gantian. Coba dia yang di situ. Oh iya, oke. Aduh, Ujus lucu banget sih sama King ini. Emang ya sosok King ini gak akan tergantikan Sobat Ambiar. Iya dong, host kita tercinta ini mah nggak bakal ada yang bisa gantiin penampilan dan tingkah lakunya. Tapi ya Putri, ada lagi nih host kita nih yang gak kalah seru. Emang siapa sih ya Ujus? Aduh, kalau aku sih berharapnya Mami sih ya. Soalnya celotehannya dari Mami DP ini random banget. Bener pisan Putih, Mami DP ini terkenal dengan mulutnya yang belak-belakan. Terus kalau manggung tuh penampilannya bikin melongo gitu. Nih yang kemarin aku baru aja ngeracik video celotehan Mami yang bikin geleng-geleng kepala. Yuk kita tonton. Ya ampun Ujus, perut aku sakit banget nih gara-gara ngeliat kelakuannya randomnya mereka berdua. Jadi pengen dibikin core Putih cantik, wangi, mempesona sama Ujus yang selama di program Pagi-Pagi Ambiar. Aduh, ada aja ya permintaan Inces ini. Wah, jadi kangen deh sama host kece kita ini ya Ujus. By the way, udah 2 jam nih kita menemani Sobat Ambi di rumah. Mau standby tahun baruan gak sih kita ini? Yuk Ujus, siap-siap Sobat Ambiar, sampai ketemu lagi ya. Yuk sampai di sini dulu ya Sobat Ambiar, sampai ketemu lagi. Tetap terus tonton Pagi-Pagi Ambiar setiap Senin sampai Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan Ambiar Weekend setiap Sabtu dan Minggu di jam yang sama. Pagi-Pagi Ambiar, geger.